Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Sudah siap? Mari kita memulai pelajaran fikih pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hudud. Tahu apa belum? Apa itu hudud? Sebelum membahas lebih jauh tentang hudud, perlulah kita dudukkan perkara sesuai tempatnya. Bahwasanya hudud berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah had, yang berarti batas. Hudud berbentuk jamak dari had, berarti beberapa batas. Secara sederhana, Bapak Quraisy Shihab dalam buku triloginya, salah satunya menerangkan bahwasanya had merupakan pelanggaran tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah, kadar dan jenis sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Maka had ini telah ditentukan. Kalau pelanggarnya bentuknya seperti ini, maka hukumannya seperti ini, sudah jelas ditentukan. Had dibagi ataupun hudud dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama tentang perzinaan, zina, kemudian khodaf, menuduh zina, kemudian minum khamr, kemudian bentuk-bentuk dari mencuri seperti menyamun, merampok, dan merumpak. Pembahasan yang pertama mengenai zina atau perzinaan. Secara gampang, zina dapat kita definisikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal. Maksudnya adalah masuknya khasafah kepada farjinya perempuan yang di situ tidak dibenarkan oleh syara, bukan istrinya, bukan juga budaknya. Maka hal yang seperti itu masuk dalam kategori zina. Dasar penetapan hukum dari zina ini ada beberapa. Yang pertama adalah adanya 4 saksi. Keempat saksi ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah mereka harus laki-laki, baligh, kemudian berakal dan juga adil. Yang sering disalahpahami di sini adalah 4 saksi ini harus melihat secara jelas detail. Tidak hanya melihat laki-laki dan perempuan tidak berbusana, kemudian tidur bersama ataupun berpelukan, berciuman, tidak. Seperti kata pepatah, laki-laki itu, kalau kita perumpamakan, kita analogikan, keempat saksi itu harus melihat bagaimana sebuah keris masuk ke dalam sarungnya, sebuah khasafah masuk ke dalam farji, itu harus dilihat secara jelas. Keempat saksi itu harus dilihat secara jelas, karena kalau hal tersebut tidak terpenuhi, maka had dari zina ini tidak bisa dijatuhkan. Di sini bentuk kehati-hatian Islam, karena kalau nanti terjadi kasus saksi yang bohong, maka masuk dalam ranah hudud yang lain, yaitu khodaf, menuduh zina. Itu sangat tidak dibenarkan. Maka sangat jarang dan bahkan tidak mungkin had dari zina ini terpenuhi karena sulitnya kriteria saksi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, penetapan hukum bisa terjadi apabila ada pengakuan diri sendiri. Si A ini berzina, mengaku pada hakim, Pak Hakim saya berzina.
itu juga dibenarkan. Hal ini tergambarkan dalam salah satu riwayat bahwasanya ada seorang perempuan yang mengaku kepada Kanjeng Nabi, meminta hukum kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya ini berzina bla 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 bla, dan seperti ini. Kemudian untuk menjaga agar hal ini tidak terjadi, Kanjeng Nabi menghiraukan, tidak memperhatikan. Kemudian terus didesa, akhirnya Kanjeng Nabi menanggapi, mungkin kamu hanya berciuman. Tidak Kanjeng Nabi, kami bla 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 bla. Mungkin kalian hanya tidur bersama. Tidak Nabi. Baru setelah ditunjukkan korinah yang tepat, korinah yang jelas sebagai salah satu dasar hukum, yang ketiga adalah korinah atau indikasi saya hamil, gitu, orang itu mengatakan seperti itu, maka baru hati itu dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian pembagian dari zina itu ada dua. Yang pertama zina muhson, yaitu zina perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah atau pernah menikah. Apabila hal ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah atau pernah menikah, kemudian memenuhi persyaratan yang ada, maka hukuman yang ditetapkan untuk mereka adalah diranjam, yaitu dilimpari batu, dikubur setinggi leher, disisihkan kepalanya saja, kemudian dilimpari batu sekitar segini sampai mati, itu dirajam. Kemudian untuk zina, jenis zina yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh perawan dan pejaga. Hukumannya adalah dijilid 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun. Penetapan hukum ini memang dirasa sangat keras, dirasa sangat kejam. Namun di balik hal ini ada hikmah yang terkandung, hikmah yang sangat bagus. Salah satunya adalah menjaga harkat dan martabat manusia. Karena apabila zina, perzinaan ini dibiarkan, maka apa bedanya manusia dengan hewan? Seperti itu. Kemudian juga menjaga atau menjelaskan keturunan. Bayangkan saja seorang perempuan yang berzina, yang berhubungan dengan banyak laki-laki, nanti anaknya akan kebingungan, bapak saya siapa, kan seperti itu. Maka dengan adanya had atau hukuman para pezina, ini akan meminimalisir kerancuan dalam nasab. Yang selanjutnya adalah memelihara keamanan. Dengan adanya had ini, maka akan muncul ketakutan, akan muncul rasa jerak kepada para pezina, yang nantinya akan tercipta kehidupan yang harmonis. Karena apa? Tidak ada ceritanya pelakor atau perselingkuhan, itu tidak ada. Yang terakhir adalah had ini akan memunculkan manusia-manusia yang bermoral. Karena dengan adanya situasi yang sedemikian rupa dibentuk dan juga harmonisasi yang begitu indah, maka kehidupan akan bermoral. Pembahasan tentang hudud yang kedua mengenai qadhaf. Qadhaf secara bahasa dapat kita artikan melempar ataupun menuduh. Maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara melemparkan fakta atau menuduh kepada seseorang yang telah berbuat zina. Ambil contoh, si A menuduh si B berbuat zina, padahal belum ada bukti-bukti yang nyata. Itu dimasukkan dalam kategori qadhaf. Qadhaf ini memiliki had atau bentuk hukuman berupa
beberapa cambukan sebanyak 80 kali untuk orang yang merdeka dan 40 kali, maknanya setengah dari orang yang merdeka, bagi budak. Beberapa syarat dari khodaf antara lain yang pertama kholif, yaitu orang yang menuduh. Orang yang menuduh ini memiliki syarat yaitu balik, kemudian berakal, kemudian beragama Islam, dan tidak ada paksaan. Jadi kalau ada orang yang belum balik, atau orang gila, ataupun orang yang tidak Islam, ataupun orang yang dipaksa untuk menuduh orang lain berzina, ini gugur, tidak kejatuhan had ini. Yang kedua adalah maktuf, yaitu orang yang dituduh. Unsurnya seperti itu. Jadi ada orang yang menuduh, ada orang yang dituduh. Orang yang dituduh ini ada beberapa syarat juga. Yang pertama adalah balai, berakal, Islam, kemudian merdeka, dan terjaga dirinya. Maksud terjaga di sini, dia benar-benar tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan itu. Namun apabila orang yang dituduh itu terbukti melakukan, berarti tuduhannya benar. Orang yang menuduh ini tidak dijatuhi had. Maka syarat orang yang dituduh agar orang yang menuduh ini kejatuhan had adalah, salah satunya adalah terjaga atau terbukti tidak melakukan apa yang telah dituduhkan. Yang ketiga adalah maktuf bih, yaitu perkara yang dituduhkan, bisa berupa perkataan ataupun tulisan. Bentuk konkret dari penuduhan itu maksudnya. Khodaf, bentuk penuduhan ini bisa gugur, maknanya tidak kejatuhan had, tidak kejatuhan hukuman apabila mengalami beberapa kejadian. Yang pertama adalah mendatangkan empat saksi. Apabila orang yang telah menuduh seseorang berzina bisa mendatangkan 4 saksi sesuai dengan kriteria yang ada dalam perzinaan tadi, yaitu orang itu Islam, kemudian balik, berakal, laki-laki, kemudian melihat secara nyata, melihat secara jelas baik posisi, tempat, kesamaan cerita, dan juga melihat masuknya hasafah dalam farji, maka had dari khodaf ini tercabut, hilang. Kemudian juga had ini bisa hilang apabila dimaafkan oleh orang yang dituduh. Jadi apabila si A menuduh si B berzina dan si B ini memaafkan atas tuduhan karena tidak terbukti, maka had ini dihapus, maknanya had ini tidak dijatuhkan. Yang ketiga adalah pengakuan yang dituduh. Orang yang dituduh ini mengaku memang benar apa yang dituduhkan si A tentang gini. Ya, maka secara otomatis apa yang dituduhkan itu sudah diakui, hadnya tidak terjadi. Yang keempat maksud saya, sumpah li'an. Sumpah li'an ini adalah sumpah yang diambil oleh suami yang menuduh istrinya berzina. Ambil contoh, si A ini istri dari si B, kemudian si B menuduh istrinya si A ini berzina. Kemudian si B ini mengatakan apabila dia ini si A ini berzina, memang betul-betul berzina, maka saya benar. Apabila dia tidak berzina, apa yang saya tuduhkan itu salah, maksudnya seperti itu, maka Allah akan melaknati hidupnya. Nah, seperti contoh itu.
Adapun yang kemudian hikmah dari ditetapkannya had khotaf ini adalah kita lebih berhati-hati dalam berkata apabila menuduhkan ataupun menuduhkan perkara yang tidak kita ketahui dengan nyata. Itu kita lebih berhati-hati, lebih selektif lagi dalam melihat realitas yang ada. Yang selanjutnya adalah kehidupan semakin harmonis karena tidak ada orang yang menuduh dan tidak ada orang yang dituduh, tidak ada percekcokan karena rasa takut dari had yang telah ditetapkan, yaitu 80 jilid tadi. Selanjutnya adalah menimbulkan rasa jera. Karena had ini orang akan jera, orang akan takut melakukan penuduhan. Wah, jangan menuduh, nanti saya di had berubah jilitan 80 kali. Wah, itu rasanya sakit dan malunya itu sampai ke tulang belulang. Nah, mungkin perkataan mereka seperti itu. Yang terakhir adalah menegakkan keadilan. Barang siapa yang melakukan kejahatan, maka dia akan memetik apa yang dia perbuat. Karena siapapun yang menanam, dia akan memetik. Siapapun yang menggali lubang, dia akan masuk ke dalamnya. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Saya akhiri, semoga kita dapat bertemu di pertemuan yang mendatang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.